Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid, para santri, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini guru masih diberi kesempatan untuk mendidik, menerangkan, mengajarkan tentang hal-hal yang banyak belum diketahui murid dan santrinya ya. Pada video ini guru memberi judul Kitab Tripitaloka karena pemahaman ini sesuai dengan kitab yang ditulis dan diajarkan guru dan yang sudah dibagikan ke beberapa murid. Jadi dalam kitab Tripitaloka guru sudah mempersiapkan yang disebut ilmu sam'iyat. Ilmu sam'iyat adalah ilmu yang menerangkan tata cara dan upacara dan sekaligus menerangkan alam-alam setelah kehidupan di alam kehidupan sana ya, di alam kelanggengan, bahasa yang tepat biasanya. Ilmu sam'iyat itu dari sejarah yang diajarkan guru-guru kita itu nanti terbesit dengan namanya kitab talqin ya. Jadi, ada di video guru yang lain kitab talqin. Kitab talqin itu juga memberi sekilas sentuhan tentang hal-hal yang di alam kubur ya. Namun bila diterangkan lebih detail nanti agar para murid dan santri lebih paham, lebih mengerti dan juga lebih sadar tentang apa yang dimaksud kematian dan apa yang harus kita siapkan. Itu yang paling pokok. Para murid, para santri, pada malam hari ini dari video guru ini, karena kemarin guru sudah menyinggung tentang videonya yang berjudul Sudah Tahukah Engkau, guru mulai menyinggung tentang manusia yang meninggal atau manusia yang dikubur. Dari ilmu leluhur di Jawa sudah diterangkan oleh guru bahwa manusia yang sudah mati pun masih bisa menuntut keadilan dari apa yang diperbuat kepada dirinya dari orang lain yang merusak atau yang menyakitkan atau sampai membunuh. Artinya dari kehidupan di sana masih ada sesuatu kehidupan dan yang harus dipahami masih interaksi, masih bisa mempengaruhi kehidupan manusia yang di alam nyata. Itu pembelajaran yang memang sangat jarang untuk diketahui bagi para murid dan santri. Para murid dan santri semoga dengan pengertian yang diulas oleh guru sehingga nanti tentang memahami kehidupan itu tidak serta-merta selalu menuntut dan dituntut tentang akan harta, tentang jabatan, tentang sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan di alam akhirat. Makanya melalui video ini kepada para pemirsa juga para pendengar dimanapun berada, pahami betul-betul bahwa kehidupan kita di dunia bisa dikatakan lama, bisa dikatakan pun juga tidak lama. Pandai-pandailah berbuat baik di dunia, pandai-pandailah hidupmu bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk lingkungan. Syukur-syukur kalau bermanfaat untuk bangsa dan negara. Para murid, para santri, di dunia kemarin guru sudah menerangkan, memberi sentuhan bahwa agama di dunia pada tahun ini kurang lebih 300 lebih atau 315 barangkali. Dan di Jawa banyak metode keyakinan dan ajaran. Namun itu nanti faktanya, kebenarannya itu akan teruji di alam setelah meninggal itu. Coba kita menganalisa agama yang ada di negara Republik Indonesia. Ada 6
belum ditambah dengan keyakinan dan kepercayaan. Itu nanti bukti otentiknya, kebenarannya itu teruji setelah orangnya atau pelakunya yang mengimani atau yang mempercayai setelah meninggal dunia. Agar para murid dan santri mendapatkan sesuatu pengertian atau suatu ajaran atau suatu bimbingan tentang ruh atau jiwa, maka guru melalui video ini menerangkan apa hubungan dengan ilmu yang diciptakan guru dijalankan untuk para murid dan santrinya. Itu pun juga nanti bisa tolak ukur sebagian perbandingan dari keyakinan atau agama yang beredar di seluruh dunia. Ya, para murid, para santri, kehidupan layaknya seperti ada yang menggambarkan seperti mimpi, tapi faktanya banyak manusia pun juga tidak akan menyadari, sehingga dia terjebak oleh kebutuhan yang kadang merusak kehidupannya sendiri. Semoga dengan melalui video ini guru selalu mengingatkan kepada siapapun, pahami betul-betul, sadari betul-betul ya. Siapkan dulu ilmu pengertian dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan di sana. Kalau sudah mengerti, siapkan nanti apa yang dibutuhkan setelah kita tua dan meninggal itu. Setelah itu terserah kalian di dunia mau menginginkan apa, silakan ya. Jadi disiapkan dulu. Baiklah para murid, para santri, dari judul yang disebut ilmu sam'iyat, diajarkan dulu tentang makna bahasa dulu. Sam'iyat ya sebenarnya itu bukan samiyat, sam'iyat, jadi dua kata. Sam itu dari bahasa Kawi yang sangat kuno ya. Sam itu artinya tiga. Iyat itu artinya terbuka atau membuka atau memulai. Yang dimaksud ilmu sam'iyat adalah membuka tiga perkara, membuka tiga alam, membuka jalur alam, tiga alam. Yang dimaksud dua alam adalah anggap aja yang dua ini saya wakilkan baik dan buruk di dunia, dan yang satunya alam kelanggengan. Jadi itulah yang dimaksud sam'iyat itu. Di dalam sam'iyat itu karena bahasa ini sangat lama sehingga manusia tidak mengerti, kadang melakukan hal sesuatu pun kadang antara yakin dan tidak, kadang pun juga di antara yakin. Karena apa? Kembali lagi, sulitnya ilmu pengetahuan mempelajari tentang kehidupan di sana, sehingga banyak hal sesuatu yang tidak masuk akal pun kadang dilakukan oleh manusia itu kalau berhubungan dengan alam yang di gaib sana. Baiklah para murid dan santri, untuk menggarisbawahi dari ilmu apapun yang ada di dunia, keyakinan, ajaran, agama apapun di dunia, itu poinnya menerangkan adalah yang disebut sangkan paraning dumadi ya. Itu poin yang mendasari. Jadi ilmu agama, tuntunan rohani, keyakinan, kepercayaan apapun itu substansinya hanya dari sangkan paraning dumadi. Tatkala keyakinan atau agama lepas dari konsep yang disebut sangkan paraning dumadi, itu artinya bukan keyakinan, bukan agama, itu adalah dogma yang sesat ya. Lantas di antara keyakinan atau agama atau kepercayaan, berapa keakuratannya itu nanti baru disaring dan diuji sesuai faktanya, sesuai keterangan, sesuai rasionalnya. Itulah dasar-dasar untuk memahami tentang ilmu setelah kehidupan di dunia ini. Baik para murid, para santri, satu contoh guru menerangkan sedikit ya. Karena tentang kata kematian ini kita sering sudah banyak hal mendengar tentang dalil-dalil atau firman-firman atau hadis. Diulas dulu, mulai dari situ dulu.
para murid, para santri coba didengarkan, dipahami dulu ya. Ada suatu ayat, ada suatu surat, ada suatu tulisan atau kalimat menerangkan kulun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu mengalami kematian. Coba diajari cerdas oleh guru ya. Semua makhluk yang bernyawa mengalami kematian. Ada yang menafsiri semua makhluk yang bernyawa akan mati. Kalimat itu ditangkap oleh manusia terutama di negara Republik Indonesia. Itu ditafsiri sebagai wahyu. Karena itu tertulis di dalam kitab suci. Coba para murid, para santri, dipahami sedikit tentang kata wahyu ya. Wahyu itu adalah sesuatu petunjuk yang lebih. Atau bagi manusia yang tidak tahu atau manusia yang tidak mengerti, mendapatkan suatu kalimat atau kata atau gambar, itulah yang disebut petunjuk. Cara berpikirnya begitu ya para murid. Lantas kalau kita memahami suatu kalimat kulun nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa mengalami kematian. Lantas pertanyaannya, kalau tidak ada wahyu itu, kalau tidak ada kalimat itu, apakah manusia itu tidak akan pernah ada yang tahu? Ataukah orang-orang lain atau orang di luar agama Islam tidak tahu kalau yang bernyawa itu akan mengalami kematian? Coba belajar berpikir dulu memahami kata wahyu, agar kalian tidak terjebak, tidak terdogma, tidak tertipu oleh orang-orang yang dalam kesesatan. Tatkala hal itu sudah terjadi, semua makhluk mengetahui bahwa yang bernyawa itu akan mengalami peristiwa yang disebut kematian. Kalimat itu belum ditulis, semua sudah tahu dan sudah mengerti. Lantas ditulislah melalui buku dan ditulislah di dalam lempiran. Mengapa manusia itu kok mengatakan itu wahyu? Nah, itulah cara berpikir yang sangat pendek sehingga tidak akan pernah bisa memahami tentang kehidupan yang benar dan yang tepat. Demikian sedikit cara memahami, benarkah itu wahyu? Itu. Baiklah para murid dan santri, semuanya manusia pun akan mengetahui meskipun orang itu dalam keadaan kafir, meskipun orang itu dalam keadaan musyrik, meskipun orang itu dari agama apapun, tanpa memakai wahyu itu, tanpa mengetahui, tanpa mendengar kalimat kulun nafsin dha'iqatul maut, semua sudah tahu. Artinya itu sesuatu hal yang tidak istimewa. Itu cara memahaminya. Baik para murid, kembali lagi kalau sudah masuk tentang menerangkan kematian. Kematian adalah tatkala terjadinya batasan waktu yang ada di dunia, ya. Tubuh manusia, badan manusia ini diproduk, dicipta oleh alam. Itu skalanya, standarnya, satuannya sudah ditentukan. Ya. Tinggal manusia itu tatkala diproduk mulai lahir, satuannya sudah ditentukan, kelak akan di dunia apa yang dimakan, apa yang dilakukan. Semua itu sudah terstruktur, semua sudah otomatis. Tinggal manusia itu bila salah menggunakannya, artinya dalam batasan tidak lama, daya baterainya habis, itulah yang disebut mati. Ya. Jadi semua itu sudah terukur di dalam sistem apa yang ada di tubuh manusia. Sehingga tidak akan pernah ada yang dikatakan hubungannya dengan yang dicabut itu. Ya. Sama seperti handphone, seperti mesin, seperti mobil, seperti kendaraan bermotor. Tatkala isinya habis, dia akan berhenti dengan sendirinya. Itu cara memahami kehidupan seperti itu.
Maka dengan sedikit memahami ini, pandai-pandailah bersyukur, merawat, menjaga tubuhmu, menjaga pikiranmu, menjaga perasaanmu. Semua cara sudah diajarkan guru. Semoga dengan memahami cara yang diajarkan guru, kita semakin kuat bertahan untuk di dunia, sehingga menggapai kenikmatan di dunia pun dalam batasan waktu yang lebih panjang dibanding makhluk yang lain. Para murid, para santri, tatkala kehidupan itu disebutlah mati, di global guru dengan sebutan yang paling jamak disebutlah alam akhirat. Tatkala bila manusia ini tidak paham tentang yang disebut bahasa atau kata, pikiran manusia itu pun juga tidak bisa disatukan karena tidak memahami dari bahasa itu. Karena bahasa di Jawa ini jumlahnya banyak, ya, sehingga kita itu kadang terjebak tentang bahasa. Satu contoh, ada yang disebut alam kubur. Itu beda dengan kuburan, ya, bisa dipahami. Kuburan itu tempatnya, ya, alam kubur itu keadaannya. Lantas yang dimaksud alam akhirat itu bahasa Jawa itu dua suku kata, ya. Satu yang disebut akhir, yang satu dengan rat. Nah, itu digandeng, disatukan menjadi akhirat. Akhir itu bahasa Jawa, ya. Akhir itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada akhir, ada pungkasan, ya. Banyak pemahaman dari bahasa. Tatkala mengerti bahwa akhir itu adalah sesuatu batasan, rat itu artinya dunia, itu bahasa Kawi, ya, para murid. Rat itu dulu mempunyai dua makna. Rat itu bisa mempunyai arti dunia yang luas ini. Rat itu mempunyai makna depan rumah, artinya tempat yang luas. Makanya ada yang mengatakan nang rat, nang ratan, nang latar. Nah, maka yang dimaksud latar atau rat itu alam terang. Kalau menerangkan global rat ini alam dunia. Artinya tatkala manusia itu masuk di alam akhirat, artinya batasan waktu di dunia ini sudah habis, mulailah masuk di alam sana. Dari masuk alam akhirat itu di kitab sudah difel oleh guru, sudah diberi aran dan gambaran diafragmanya, arahnya kemana, mau alamnya kemana. Itu sudah diterangkan di video yang lain, coba dipelajari dan dibuka lagi untuk dipahami. Namun untuk memahami sangkan paraning dumadi tatkala manusia itu pulang kembali kepada asalnya, itu nanti diulas lagi, ya, para murid dan santri. Ini pemahaman dulu, belum mengenai tentang tata caranya. Dari sedikit ulasan tadi bahwa batasan waktu habis disebutlah kematian itu. Di dalam kematian manusia itu pindah alam, disebutlah alam akhirat, akhir dari dunia. Itu semua bahasa Jawa, ya. Kalau ditulis di dalam kitab agama Islam, maka guru sudah menetapkan dan sudah menyampaikan bahwa semua itu asalnya dari Jawa. Tinggal itu masih lurus atau digubah atau dibelokkan atau dirusak. Nah, itu rumusnya di situ, memahami Islam itu nanti. Kalau sudah memahami itu, ada pemahaman yang sangat mudah agar tidak menjadi ketakutan, ya. Tatkala manusia ini di dunia kita sadar, tahu dan mengetahui siapa yang mencipta kita, siapa yang menjadikan kita, ya. Itulah tatkala manusia akan kembali ke sana. Ada dalam gambaran atau masukan bahasa, ada yang kita sering innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada pemahaman yang sedikit bisa membantu. Semua asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi bahasa itu bila dipelajari dan diulas, itu adalah sesuatu bahasa yang kurang tepat. Mengapa kok kurang tepat, guru? Coba dibahas sedikit aja. Kalau semua asalnya dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Coba sedikit pemahaman para murid, para santri.
Kalau toh memang manusia itu yang makom derajatnya berkapasitas, manusia berkarakter, manusia meninggal dia kembali kepada Allah. Itu pantas. Lantas tipikal jumlah karakter model manusia dan makhluk. Itu ada yang kotor, ada yang busuk, ada yang buruk, ada yang penipu, ada yang pembual. Lantas dia mati kembali kepada Allah. Kira-kira bisa dikatakan benar atau salah? Coba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua asalnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Coba kita memberi pertanyaan, guru memberi pertanyaan kepada pemirsa, para santri. Kalau toh Anda punya kerbau, punya sapi, mati. Kalau Anda yakin itu dari Allah, terus yang kembali kepada Allah itu kulitnya, atau suaranya, atau semua dengan badannya kembali ke sana. Sedangkan Allah adalah zat yang maha suci. Bila ini diurai dan diterangkan, itu saja pun tidak tepat dari apa yang dimaksud. Diurai lagi oleh guru. Kalau toh kalimat itu jamak untuk makhluk seluruh dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua asalnya dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Kalau itu bahasa untuk makhluk seluruh dunia. Lantas orang Hindu, orang Buddha, orang Kejawen, orang yang tidak percaya Allah, dia meninggal dan mati. Apakah dia akan kembali kepada Allah? Coba gunakan akal pikiran para pemirsa, para murid. Bagaimana kalau kalimat itu diuji guru seperti ini? Betul-betul dipahami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua asalnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Ataukah kalimat itu hanya untuk umat beragama Islam? Ataukah hanya untuk golongan tertentu? Kalau hanya untuk golongan tertentu, apakah yang lain tidak mati? Para murid, para santri, para pemirsa, semoga semakin cerdas, semakin lebih mengerti, memahami tentang kehidupan, memahami tentang apa yang disebut wahyu. Kalau toh para pemirsa tidak bisa menggunakan akal budi kalian, Anda akan terjerumus penyesatan kok katakan wahyu. Baiklah para murid dan santri, diulas lebih dalam lagi tentang kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimaknakan semua asal dari Allah dan kembali kepada Allah. Tatkala asalnya dari Allah kembali kepada Allah, kita uji lagi. Ada orang manusia dilahirkan dari keluarga Kristen dan Hindu. Dia terlahir dari orang tua yang Hindu, yang satu terlahir dari orang Nasrani atau Kristen. Dia asalnya dari situ. Lantas di dunia mu'alaf. Sedangkan keyakinan dan Tuhannya tidak sama. Apakah orang-orang yang mu'alaf pun akan kembali kepada Allah? Kalau merujuk kepada kalimat asalnya dari Allah kembali Allah, padahal si Hindu tadi asalnya dari Sang Hyang Widi. Baiklah para pemirsa, para murid, para pendengar, aku ajak untuk menjadi manusia, terutama kalian dari pribumi Pancasila, agar cerdas, agar paham, agar tidak tertipu oleh kesesatan dalam berpikir dan beragama. Ada satu pembelajaran sedikit kalau sudah tidak mampu untuk berpikir dengan suatu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru memberi standar pemahaman yang sangat mudah.
Karena manusia itu ada sejarahnya dan semua makhluk itu rangkaian ada sejarahnya. Sejarah itulah yang disebut asal-usul. Tatkala engkau kita manusia, pastilah yang membuat kita adalah manusia. Itu rumus dan hukum tetap. Tatkala engkau sebagai anak, engkau pasti akan mencari orang tuamu. Itu hukum yang sudah tetap dan tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Lantas kembali lagi kalau diulas tentang kehidupan. Analisa, tanyakan dirimu, lihatlah dirimu. Anda diproduk dari orang tua mana? Orang tuamu dari suku golongan apa? Kalau toh kita, siapapun Anda, lepas dari sukumu, lepas dari nenek moyangmu, menjauh dari leluhurmu. Hukum tetap sudah menetapkan kalian tidak akan pernah kembali kepada asalmu. Artinya ditarik kesimpulan, berapa manusia yang sudah tidak bisa kembali ke asalnya. Satu contoh, orang pribumi Jawa mengikuti dogma dari Arab, memutus tali hubungan dari jalurnya. Bisakah dia kembali? Hukum sudah mengatakan tidak akan pernah kembali. Lantas apa yang terjadi? Maka disitulah banyak hal-hal yang misteri. Manusia yang meninggal menjadikan sesuatu makhluk, menjadikan momok yang menakutkan. Bersyukurlah para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada. Kembalilah kepada hito jati dirimu masing-masing. Bila kalian sebagai orang Jawa, jadilah orang Jawa yang baik. Pahami alur sejarah leluhurmu. Ikuti budaya dan arahnya. Bila engkau dari Batak, ikutilah leluhurmu di Batak. Hukum tetap akan mengatakan kalian akan kembali ke asalmu. Asal manusia adalah leluhur dan moyangnya. Leluhur dan moyang asalnya dari tempat yang disebut Swarga Luka. Itulah yang disebut, ada yang mengatakan sesuatu hal, bahasa yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman. Baiklah para murid dan santri, kalau sudah mengerti begini, bersyukurlah. Artinya bila diterangkan, sudah berapa miliar makhluk manusia yang terpelosok, tidak kembali kepada asal usulnya. Sedangkan itu pun juga sudah mengenai kepada orang tua kita sendiri yang mengikuti jejak-jejak dogma-dogma, keyakinan yang mengatasnamakan Tuhan. Faktanya bila dipelajari dan diuji adalah sesuatu hal yang menyesatkan. Lantas bagi kita generasi di era sekarang, kalau sudah mengetahui seperti ini, apa yang Anda siapkan? Apa yang Anda rubah? Demi kehidupanmu sendiri, demi kehidupan anak-anak cucu kita ke depan. Begitulah para murid, para santri sedikit memahami bahwa sesuatu keyakinan, tuntunan, bimbingan, apapun agama, ujian, fakta, kebenaran, dan keakuratannya itu teruji tatkala ruh ini keluar. Bukan serta-merta apa yang digambarkan manusia. Satu contoh, sudahlah, jadi manusia itu yang baik-baik saja. Kan begitu. Para murid, para santri, para pemirsa, hati-hati dengan nasihat itu ya, para pemirsa. Kalimat itu bila kalian pahami, bila kalian dengar, itu sepertinya sangat benar. Dan bila kau dengarkan seakan-akan nasihat yang baik. Tapi sesungguhnya itu adalah kalimat yang menjerumuskan. Mengapa kok bisa seperti itu, Guru? Karena kita adalah bangsa manusia. Bangsa manusia itu tidak hanya baik-baik saja. Manusia itu dibutuhkan yang disebut adalah spiritual dan budaya. Kalau toh hanya yang penting baik-baik saja dengan makhluk yang lain, lihat aja, burung yang disangkar, itu baik dengan burung yang lain, baik dengan majikannya. Dia makan di tempatnya, buang kotoran juga di tempatnya. Burung yang disangkar tidak akan pernah menyakiti burung yang lainnya.
Lantas bagaimana kalau manusia itu hanya baik-baik seperti burung? Itulah faktanya, bahwa manusia itu tidak hanya cukup baik, tapi dibutuhkan namanya ilmu pengetahuan dan ilmu pengertian. Ilmu pengetahuan dan pengertian itulah yang menciptakan budaya. Budaya yang tepat, budaya yang tinggi, itulah manusia sejati. Itulah manusia yang akan bisa kembali di hadapan Tuhan Sang Maha Pencipta. Itulah para murid, para santri, agar diketahui dan sangat pokok dan lebih pokok, penting dan super penting, karena ini hal yang akan terjadi kepada siapapun. Lantas dari tata cara, kalau sudah mengerti hal-hal seperti ini, apa yang kita siapkan? Diulas guru sedikit agar kalian tercerahkan tentang tata cara kematian. Para murid, para santri, khususnya kita yang di pribumi Pancasila, khususnya kita di Jawa. Bila kita mengacu pada sejarah, atau kita mau mempelajari dan meneliti, bila kita mau meneliti, mau mengkaji, mundur aja kurang lebih 300 tahun ke belakang, ya 300 tahun ke belakang, dari tahun 2022 Masehi. Para leluhur kita yang di Jawa, beliau-beliau itu kalau meninggal, itu semua dipeti, ya. Dan dipakailah busana sesuai apa yang disukai, baik yang laki dan perempuan. Yang perempuan dipakai jari, yang laki dipakai sesuatu hal yang baik. Kurang lebih 300 tahun itu hitungan guru. Karena ada pemahaman yang salah kaprah, sehinggalah berubah tata cara itu. Lantas pertanyaannya, ada satu peranatan, ada satu cara atau budaya dari negara luar, benarkah itu menjadikan fakta, menjadikan kebaikan bagi manusia yang dikuburkan? Coba gali sendiri, pelajari sendiri, cek sendiri di alam sana. Cara memahami hidup seperti itu. Jangan hanya merasa yakin dan iman kalau Anda tidak akan pernah mengetahui. Kalau Anda belum pernah observasi. Para murid, para santri, satu contoh digambarkan oleh guru. Di khalayak sekarang satu contoh saja. Kita yang meninggal, kemarin-kemarin orang tua kita yang mengikuti agama dari guru-guru kita. Mengapa sih kita bagi manusia yang beragama Islam, itu kalau di Jawa, itu dibujurkan ke utara dan selatan. Diterangkan di dalam kitabnya, disuruh menghadap kiblat. Diberilah dua tanda, disebut tenger loro. Dua tanda, disebutlah nisan sekarang. Diikatlah dengan 3 tali, diberilah namanya tanah yang digumpal, orang dulu nyebutnya itu bantal, itu 3. Agar kalian para pemirsa, para murid tahu, biar tidak terjebak. Karena bila kalian siapapun, khususnya murid dan santri, bila itu sesuatu hal yang tidak manfaat, lantas itu Anda ikuti, apa gunanya kalau ajaran atau cara seperti itu tidak membawa manfaat setelah kehidupan di sana? Apa gunanya kita mempunyai keyakinan? Apa gunanya kita mempercayai sesuatu atas nama Tuhan bila caranya itu salah? Baiklah, kembali lagi menerangkan tentang tata cara. Dari video guru yang kemarin guru sudah memberi sirian atau pantangan bagi manusia atau generasi guru, dari kematian atau orang dikubur tidak boleh diberi suara adzan. Karena aku gurumu paham, memahami, mengerti apa yang terjadi di sana. Sehingga menjadikan hal yang tidak baik bagi si mayit dan tidak baik bagi kehidupan di dunia. Maka berilah sesuatu kalimat yang sederhana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu sudah cukup. Ada lagi bahasa persamaan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga perjalananmu kembali sampai tujuan. Semoga diberi kemudahan.
Dengan sesimpel itu. Diulas oleh guru, mengapa dari peradaban, sebenarnya kalau melihat dari peradaban kurang lebih 100 tahun lah, orang itu diberi makam, diberi nisan 2. Baiklah para murid, karena ini banyak hal yang tidak mengerti dari masyarakat juga bagi murid dan santri tidak mengerti. Mengapa sih kok ada itu, kalau bahasa orang Jawa, patokane kok loro. Para pemirsa, para santri, nisan 2 itu hanya pralambang ya. Jadi tidak harus dan tidak wajib. Karena dari sejarah tata cara ilmu talqin yang diajarkan guru-guru kita, itu asalnya itu dari peribahasa atau perumpamaan. Peribahasa dan perumpamaan diaplikasikan dalam kehidupan. Ini sesuatu hal yang unik. Satu contoh, tatkala orang itu meninggal, yang dikenang hanya 2 perkara, kebaikannya dan keburukannya. Maksudnya hanya begitu ya para murid dan santri. Maka di negara lain, nisan itu banyak yang hanya 1. Karena kita tidak mengerti apa yang dimaksud sehingga kita tidak berani merubah. Semoga dengan pemahaman yang baru yang tepat ini, kehidupan bahkan di tempat-tempat makam di negara Republik Indonesia nanti akan semakin bagus, semakin rapi, sehingga membawa dampak yang baik di dalam kehidupan sosial, dalam keadaan lebih nyaman. Itulah para murid, para santri. Yang dimaksud nisan 2 itu hanya peribahasa. Orang meninggal itu meninggalkan di alam dunia 2 perkara baik dan buruk. Artinya tanpa nisan semua manusia itu sudah tahu. Nah, kalau sebagai tanda itu bisa, artinya dipakai 1 tanda itu pun sudah tepat dan baik, ditulislah nama agar untuk membedakan dengan mayat yang lain. Itulah sedikit memahami yang disebut tentang nisan mengapa dibuat 2. Itu pralambang nasihat ya para murid dan santri. Lantas apa hubungannya guru orang sebelum dikubur itu disolatkan? Nah, ini hal yang sangat penting dan sangat pokok para murid dan santri. Para leluhur masa lampau, dari kitab yang diajarkan guru di dalam kitab Tripitaloka dan sudah diterangkan oleh leluhur kita dari Islam Aboge, dikemas, diberi pralambang menjadi peribahasa atau seloka di dalam manusia menghantar si mayat ke kubur. Sebelum dikuburkan, dia disolati. Karena pemahaman yang kurang, tidak mengerti asal-usulnya sejarah Islam, sehingga menjadikan sholat mayat ini kadang menjadi ancaman, juga menjadi sesuatu hal yang dibuat-buat oleh manusia. Satu contoh, ada tahun-tahun kemarin bahkan orang kalau tidak mengikuti jejaknya, katanya bila meninggal tidak disolatkan, sehingga yang di dunia takut. Nah itu gara-gara diancam kalau mati tidak disolati ya. Semoga dengan penjelasan ini para murid dan santri, khususnya para pemirsa dan pendengar, kalau toh ada ancaman seperti itu kalian tidak boleh takut, karena ini nanti diulas oleh guru ya. Para murid, para santri, sebelum menginjak kepada yang dimaksud sholat, diajarkan guru tentang bentuk kafan ya. Kafan itu bahasa baru ya para murid dan santri. Itu bahasa yang agak lama, itu bukan kafan, itulah disebut kain mori ya. Mengapa sih kok harus warnanya putih bagi orang yang beragama Islam? Itu harus diterangkan dulu ya, biar para pendengar pemirsa tahu. Bagi si mayit atau si almarhum, karena itu menerangkan ilmu sangkan paraning dumadi, asal muasal manusia melalui prosesnya, tatkala dia kembali harus melalui sesuai alam dan prosesnya.
Maka diterangkan oleh leluhur kita dulu, disebutlah namanya kainnya kain mori, ya. Kain mori itu mempunyai maksud, ya, atau makna yang dimaksudkan. Mori itu bahasa Jawanya diamori. Nah, bisa dipahami enggak para murid ini? Diamori itu bahasa sekarang itu biar menyatu atau biar ketemu. Diamori, yang dimaksud putih maknanya sifat awal atau kawitan. Maka guru mengajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada murid dan santri bahwa wiwitane sedulurmu sing etan putih rupane. Artinya kain mori yang berwarna putih itu hanya sanepan. Artinya manusia yang mempunyai ilmu tanpa memakai kain putih itu bisa. Karena itu yang diterangkan di dalam agama yang sekarang dilakukan manusia. Itu hanya peribahasa. Tapi boleh dipakai seperti itu. Agar tidak salah paham, diajari, diterangkan guru melalui video ini. Itulah para murid, para santri yang disebut mori itu diamori. Basa Jawane ben campur karo wiwitane. Asal usule menungso balik nang menungso, asale anak balik nang bapak, bapak balik nang mbae. Nah, itu loh. Itu maknanya di situ. Lantas apa hubungannya kalau disolati itu guru? Para pemirsa, para murid dan santri. Bila kita mengacu tentang kata bahasa sholat, banyaklah sholat-sholat itu yang diterangkan. Kalau toh sholat itu diterangkan sebagai cara atau ritual atau upacara disimbolkan menghadap kepada Allah, lantas faktanya sholat jenazah atau sholat mayit, yang sholat itu menghadap mayit. Bila itu diterangkan dari substansi sholat, itu pun juga tidak benar ya para murid, para santri. Karena para pengikut agama itu tidak paham sejarah, tidak mengerti Islam asalnya, sehingga apapun yang bertuliskan Arab, itu semua dikira benar. Nah, karena itu sudah beratus-ratus tahun, sehingga tidak mengerti dan tidak akan mengetahui itu salah atau benar. Itu para murid, para santri, kalau sudah mengerti bahwa putih itu maknanya seperti itu, kalau toh mori itu maksudnya diamori dengan leluhur atau para moyang, disolati itu maknanya, pertanyaannya, sholatnya berapa rakaat? Kalau toh mengacu yang disebut semua tatanan sholat, aturan sholat, itu pasti ada rukuknya. Pasti ada sesuatu hal yang lainnya. Mengapa sholat jenazah tidak ada? Semua itu hanya pralambang. Karena yang membuat agama dulu tidak paham dan alatnya tidak ada. Sehingga dimodif dengan alat yang sederhana, dengan hanya diwakili tubuh. Para murid, para santri, ini hal yang sangat pokok. Mengapa guru aku mewajibkan, menganjurkan, selalu menyampaikan. Inilah hal yang penting. Yang dimaksud sholat jenazah 4 rakaat, itu maksudnya minta restu, minta pamit menghadap sedulur papat. Sedulur papat itu nanti yang menghantar kembalinya ke asal muasalnya. Berhubung ilmu Islam waktu itu dikembangkan di Arab, di sana tidak ada pemahaman sedulur papat, tidak ada uborampenya, tidak ada sarananya, dupanya tidak ada, bunganya tidak ada. Maka orang-orang masa lampau membuatlah hanya satu gambaran. Lantas bagi kita yang di sini alatnya sudah genap, apapun sudah ada bentuk benda-benda yang dibutuhkan, apakah harus melalui seperti itu? Itulah para murid dan santri,
pentingnya di dunia ini menjalankan, mengerti, bersyukur kepada sedulurmu papat, sama dari kaset guru yang lain di dalam tatanan sholat. Maka isakno ngerteni sedulurmu papat. Itulah yang hantar setiap manusia akan kembali kepada leluhurnya, kembali kepada moyangnya. Disitulah tempat jannatun naim, disitulah tempat kemuliaanmu. Menyatu kepada asal muasal kita sebagai manusia, kita akan ketemu dengan para leluhur dan moyang. Tatkala ilmu leluhurmu masih kau jalankan, itulah yang disebut sholat jenazah mengapa 4 rakaat. Artinya apa, Guru? Artinya sangat mudah. Bagi siapapun manusia yang sudah memahami sedulur papat, kalau toh manusia itu meninggal, tanpa disolati itu pun juga tidak masalah. Tinggal sedulur papat bagi si almarhum, kasihlah sesuatu sedekah sebagai tanda. Ada sekar telon, ada sekar wangi, ada sekar kirim, ada dupa, ada kemenyan. Bisa juga diberi sesuatu. Nasi berapa kotak atau 1 tumpeng. Sebutlah assalamualaikum marmarti kakang kawadi hari-hari gede puser. Sedulur si A kang sinorowedi, saya bersedekah ini kepadamu. Tolong si almarhum hantarkan ke asal muasalnya. Temukan kepada leluhurnya. Dengan semudah itu para pemirsa, para murid. Tapi untuk menjalankan apa yang dimaksud atau mengganti atau mewakili dari sholat jenazah itu, haruslah di dunia menjalankan kewajiban isaknya 4 perkara itu. Untuk menjalankan isak 4 perkara, kalian harus melalui namanya ilmu Islam. Ilmu Islam harus melalui namanya pembaiatan yang tepat dan yang benar. Itulah para murid, para santri yang disebut sholat jenazah. Itu hanya peribahasa atau pralambang minta bantuan, minta sesuatu dari sedulur papat itu. Itulah para murid dan santri, semoga dipahami. Lantas mengapa guru di situ kalau sudah meninggal kok ditali tidak? Itu pun juga sebenarnya itu hanya nasihat ya. Nah, kekurangan kita memahami, itu nasihat itu kok dilambangkan di orang yang mati ya. Itu kan hanya keterangan yang dimaksud begini. Manusia itu diikat 3 tali 3 perkara. Dilambangkan manusia meninggal itu yang dibawa itu ilmu yang manfaat, amal jariah, anak yang soleh. Itu kan nasihat. Nasihat kok diganti tali. Nah itu loh para murid, para santri. Itu nasihat ya, biar tidak terkecoh. Nanti, itu mayatnya talinya begitu. Tidak. Kalau toh itu hanya sebatas tali untuk penguat, ya tali aja. Pakai kawat itu. Bukan ya para murid, para santri. Itu hanya nasihat yang unik bagi yang kita tidak tahu. Kalau sudah tahu ini kita jadi tertawa. Nasihat kok diganti tali itu loh. Di dunia sudah tahu semua. Belum meninggal sudah tahu. Sudah diterangkan dari beberapa kitab bahwa manusia mati. Itu diterangkan dari 3 itu. Yang dibawa manusia mati adalah ilmu yang manfaat. Amal jariah, anak soleh. Itu nasihat. Lah nasihat ini disyariatkan. Nasihat dikiaskan. Jadi ya lucu itu loh para murid, para santri. Lantas di situ ada namanya bantalan. Bagi pemirsa yang tidak mengerti orang meninggal, itu gara-gara diberi bantal itu gara-gara satu alasan yang salah juga. Katanya orang meninggal bagi orang beragama Islam itu harus ke kiblat. Nah ini masalah lagi. Ini loh para murid, para santri. Tatkala manusia itu tidak memahami apa yang ditulis di dalam bahasa, kiblat itu apa? Kiblat itu maknanya arah yang dituju. Ya, itu rumusnya. Bahasanya begitu. Kiblat adalah arah yang dituju. Gara-gara kembali kiblat itu bahasa Jawa para pemirsa, para murid. Karena guru-guru kita, guru-guru Anda tidak mengerti juga karena itu kitab sudah ada. Sehingga pun tidak tahu yang disebut kiblat itu apa. Sehingga terobsesi atau berhayal atau berasumsi bahwa yang dimaksud kiblat di dalam kitab
talqin itu dikira Ka'bah itu loh. Baiklah para murid, para santri, diulas tentang kata kiblat ya. Kiblat itu makna atau artinya arah yang dituju. Mungkin boleh kalau kiblatnya sholat, bisalah yang disebut Ka'bah. Kalau kiblat kematian, itu bukan Ka'bah. Lah namanya ruh atau jiwa atau nyawa. Kalau meninggal kiblatnya di mana? Itu tidak harus ke barat. Nah, itu loh. Ini harus dipahami ya para murid dan santri, juga untuk para pemirsa. Biarin yang di sana yang sudah tersesat, karena biasanya kalau orang yang tersesat itu sok benar ya. Nah, coba kalau kiblatnya itu ke leluhurnya, ke moyangnya. Terus kalau kiblatnya itu menghadap ke Ka'bah. Nah, terus sukmanya orang-orang yang dihadapkan di sana itu nanti nyebrang lautnya di mana kalau di Jawa itu? Coba dipahami ya, kiblat itu arah yang dituju. Kalau mungkin kiblatnya sholat 5 waktu ya memang Ka'bah. Kiblat anak itu orang tua gitu loh. Kiblatnya cucu itu nenek kakeknya. Kiblatnya makhluk itu moyangnya. Kiblatnya warga itu negaranya. Itu loh para murid, para santri, biar tidak gagal paham ya. Nah, kalau sudah mengerti itu, nanti ada bantal yang disebut 3 ya. Yang disebut 3 sebenarnya engkau tatkala manusia meninggal, selain dari 3 perkara disimbolkan sebagai ikat atau tali si mayit, ada namanya bantalan itu yang dibulatkan itu 3 perkara. Itulah yang disebut maghrib. Nah, maka maghrib itu 3 perkara. Dari diwejang di dunia dijalankan sebagai maghribnya, diterangkan tatkala manusia akan kembali kepada asalnya, itu semua selamat dari bimbingan, dari ridho, dan dari perilakunya antara berbakti dengan mertua, berbakti dengan orang tua, dan berbakti kepada guru yang benar. Itulah yang dimaksud tatkala manusia akan kembali kepada asal muasalnya yang disebut sangkan parani dumadi. Dengan memahami ini kita sudah paham. Jadi artinya orang meninggal itu tidak harus seperti yang kemarin-kemarin itu. Harus diberi suara panggilan sholat. Harus dihadapkan ke Ka'bah. Coba para pemirsa, para murid diuji ya. Kalau toh memang orang yang beragama Islam itu wajib harus ke Ka'bah, hadap ke barat. Kalau toh kepalanya ditaruh selatan atau ditaruh di kidul, itu dihadapkan ke barat kan bisa, tapi mengapa kok tidak boleh? Nah, disitulah ada pemahaman dari keterangan kelanjutannya. Amorih putih rupane, sedulur musing doetan, sedulur kusing doetan putih rupane. Diterusno, nduk kidul diteruskan yang di timur, merah, kuning, abang, kuning, lor, ireng rupane, makanya lor, ler, leleran, terbukalah, ler, ireng rupane. Disitulah maka kenapa simbol seperti asal muasal yang disebut bolak-balik. Satu contoh disimbolkan, dilambangkan. Manusia lahir pertama, manusia kelahiran yang standar benar atau normal, ibarat orang tuamu itu di utara dari arah mata angin, lihatlah kepala bayi itu di mana yang lahir. Kalau orang tuamu itu di utara waktu melahirkan, artinya kepala orang tua itu di utara, kedua paha orang tuamu terbuka. Keluarlah si bayi di alam dunia. Bayi yang benar, normal, bayi yang standar hukum alam, pastilah yang keluar itu bagian kepala dulu. Keluarlah dia ke alam dunia. Tatkala kembali menetapi asal usulnya, sangkan paraning dumadi. Kalau toh keluarnya itu kepalanya dari utara ke selatan, kalau kembali ke asalnya, disitulah wajib kepala itu ditaruh ke utara.
Itulah semua asal usul apa yang ada di dalam agama Islam. Itu mengambil filsafat ilmu dari leluhur kita di Jawa, mengambil filsafat dari Islam di Jawa yang disebut Islam aboge. Tatkala itu salah dari sumbernya, rusaklah manusia itu yang menjalankan ajaran itu. Tatkala ajaran itu sudah salah, rugilah manusia itu. Apa-apa yang diperbuat di dunia, di alam sana tidak ada manfaatnya sama sekali. Demikian para murid dan santri, dari video sedikit mengulas tentang alam akhirat, semoga menjadikan pemahaman yang baru tentang kehidupan, sehingga para murid dan santri, juga para pemirsa, khususnya umat dan bangsa di negara Republik Indonesia, lebih mengerti dan kehidupannya tidak menjadikan kerugian di alam sana, sehingga di dunia kalian bisa menemukan tuntunan yang betul-betul akurat dan valid, sehingga menjadikan fid dunya wal akhirah kita bisa kembali kepada asal muasal yang disebut kembali kepada leluhur dan moyang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.